warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami Kuba, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin bertambah keberkahan majlis kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب عليه في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على يا ربي صل ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل محمد يا رب عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Jangan lupa camkan di hati niat i'tikaf selama kita di masjid ini. Mudah-mudahan duduknya kita pun mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membuka kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana ini kita ingin belajar kitab Riyadhus Shalihin, punya niatan kita ingin menyesuaikan ya gerak-gerik kita, adab-adab harian-harian kita untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang soleh dalam kehidupan mereka, semuanya serba ikut Nabi Muhammad. Cara makannya, cara tidurnya, cara berjalannya, ya semua gerak-geriknya ikut Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan, dalam bahasa ulama itu disebut ittiba bayanan, ya. Mengikuti secara bayanan yang dijelaskan sama Nabi. Bagaimana cara-cara kita terapi melakukan ibadah kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita kepada Allah, adab-adab kita dalam keseharian kita ya kepada Allah ataupun kepada sesama kita manusia, itu semua sudah diberikan contoh yang sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita manusia, maka kita harus mengikuti contoh manusia, dan manusia yang patut dijadikan contoh adalah manusia yang sudah dijamin oleh Allah sebagai manusia sukses. Yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh beneran. Lam sungguh, qad beneran. Laqad kana lakum sungguh beneran gitu. Kana lakum ada pada diri Rasul buat kalian semua itu uswatun hasanah. Ini orang ada derajatnya dalam kehidupannya itu betul-betul menjadi fotokopinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalannya, cara tidurnya, cara makannya, cara bertetangganya, bermasyarakat, semuanya ikut Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang punya cita-cita tinggi seperti itu. Bahkan kalau dia sudah naik tuh menjadi
fotokopinya Nabi, dia akan naik kepada satu pangkat yang namanya Rasulullah nggak pernah hilang dan lenyap dari pandangannya. Seperti Imam Abul Mursi mengatakan, la ghaba anni Rasulullah lahzatan ma a'dadtu minal muslimin. Seandainya dari pandangan mataku ini lenyap Rasulullah SAW, maka aku menganggap diriku bukan Islam lagi, katanya. Masya Allah. Buat mereka-mereka yang sudah betul-betul gerak-geriknya akur banget, sesuai banget dengan Nabi. Makanya ini kita dinamakan Riyadhus Shalihin, orang-orang soleh yang diberikan kekuatan oleh Allah bisa meneladani, bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, adab-adabnya. Nanti kita akan bahas tuh tentang adab makan, ada adab tidur, ada adab berjalan, semuanya itu ya apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang dianjurkan sama Nabi, yang dilarang-larang sama Nabi, itu ada. Mereka betul-betul melaksanakan sesuai. Makanya kata Syekh ya Nuruddin Al-Ittar, seorang ulama ya masa kini, beliau mengatakan kalau orang-orang dulu para salafus soleh yang menjadi teladan kitab mereka adalah kitab Al-Imam Ghazali, disesuaikan dengan apa yang dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa yang dalam kitab Minhajul Abidin gitu. Namun makin kemari agak berat orang-orang sekarang ya untuk meneladani kitab tersebut. Maka minimal dia ikut apa yang dicatatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Karena di situ semua apa yang dilakukan Nabi dilakukan oleh orang-orang soleh itu. Makanya disebut dengan Riyadhus Shalihin. Kenapa memang Nabi begitu luar biasa? Ya karena Nabi memang figur yang sudah dicetak sama Allah, luar dalamnya sempurna. Karena Rasulullah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Jadi Rasulullah adalah figur yang sangat sempurna baik dari postur tubuhnya maupun akhlaknya. Jadi nggak kita dapetin tuh manusia yang sempurna luar dalamnya, sisi kemanusiaannya, sisi mentalitasnya melebihi daripada kesempurnaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu ya. Jadi kita pertama kita menghadirkan dulu sekarang nih ya bagaimana di hati kita yang agung, yang besar, yang mulia dalam lubuk kita adalah yaitu adalah dalam masuk ke dalam hati kita adalah figur sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi agar kita bisa mudah di kemudian hari mencontohnya, mensuri tauladannya, apa-apa yang beliau lakukan bisa. Jadi yang pertama tanamkan terlebih dahulu kecintaan. Tanamkan kepada hati kita yang mendalam, yang pertama kali yang agung setelah Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Allah kan Tuhan, Nabi Muhammad makhluk, tetap makhluk. Tapi makhluk yang bukan sembarang makhluk. Ada syair mengatakan, kaidah syair mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi lakal basyar, enggak seperti manusia pada kebanyakan. Bal huwa yakutun bainal hajari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu bagaikan mutiara di tengah-tengah bebatuan biasa. Bayangin Pak, kalau kita lihat mutiara di tengah-tengah bebatuan biasa, kita akan tertuju kepada mutiara itu. Begitu indah, bersinar, kemilau, batu. Sama batunya. Tapi ketika batu mutiara, batu permata, dia akan mengalahkan keunggulannya daripada batu-batu biasa. Begitulah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad ini manusia yang punya kelebihan luar biasa. Di antaranya tangannya beliau. Tangannya Nabi ini, masya Allah ya, punya keberkahan yang luar biasa. Seperti Abdullah bin Abbas, ya ketika dadanya dipegang sama Nabi, didoakan Allah ma'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada dia ilmu tentang tafsir Al-Quranul Karim. Maka kita nggak dapat temukan tuh orang yang keilmuannya di dalam tafsir Al-Quran seperti Abdullah bin Abbas. Kenapa? Di beliau mengatakan keberkahan sentuhan dada saya, dia disentuh oleh tapaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu adanya. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Sa'ib. Sa'ib itu orang yang punya semacam rasa takut gitu ya. Kalau lihat pedang
Samurai, tombak, dia punya semacam ketakutan yang ketinggian gitu. Ketakutan yang berlebihan. Tapi dia ingin perang bersama Nabi. Akhirnya dia datang menghadap kepada Nabi, dia curhat. Bukan gak mau perang, saya takut itu tuh. Takut itu. Ada kata Nabi, sini maju ke depan. Disentuh dadanya sama Nabi. Begitu disentuh sama Nabi, apa kata beliau? Setelah itu nggak ada lagi tuh perasaan takut. Tiba-tiba hilang seketika yang namanya takut dengan pedang, samurai, tombak, panah. Apalagi kalau udah seliburan, takut. Begitu diusap dada saya dengan tapak tangannya Nabi, hilang. Itu namanya manusia luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad, dia punya liur. Liurnya itu mengalahkan minyak wangi. Ya. Kalau umumnya kan manusia biasa liurnya mengandung bakteri. Iya enggak? Oh, Nabi Muhammad enggak bakteri. Jangankan ya, iya mengandung virus gitu Mas. Tapi kalau Nabi Muhammad liurnya itu obat. Nabi Muhammad jangankan liur, riak tuh, riak yang hijau itu kalau dia lagi dia keluarin, tuh sahabat berebut semua tuh. Sampai kadang-kadang sampai main bunuh-bunuhan. Kenapa? Pengen merebut itu tuh riak yang keluar, nakhamah. Ma ra'aitu nakhamata Rasulullah, katanya salah sahabat mengatakan, aku enggak melihat nakhamah. Apa nakhamah itu riak yang dikeluarkan sama Nabi, keluar jatuh ke tanah. Direbut sama sahabat. Kenapa? Dia wanginya, mengandung obatnya, itu liurnya Nabi Muhammad SAW, wangi berari. Seperti itu. Nah, ini di sini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menceritakan tentang kisah kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan tentang apa? Liur, ludah, tiupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa terjadi pada Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Qala Jabir, lamma hufirul handak, ketika dikeduk itu khandak. Khandak itu ya, kalau bahasa kita sekarang kayak got besar. Got besar, gorong-gorong, dalam, lebar. Kenapa itu dibuat? Karena atas usul daripada salah seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ya bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Ini bayangin ya Pak. Nabi Muhammad kan kecerdasannya di atas rata-rata para nabi ya, para anbiya wal mursalin. Seandainya nabi-nabi dan rasul dikumpulkan seluruh kecerdasan akal mereka dibandingkan dengan satu orang nabi, nggak ada bandingannya. Luas, besar kecerdasannya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana musyawarah itu sungguh perkara yang penting. Dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu selalu dimusyawarahkan. Nabi musyawarah, sahabat-sahabat, gimana ini kita kota Madinah mau dikepung sama orang-orang kafir, mereka mau masuk, mau menghabisi kita. Mari kita musyawarah, kira-kira gimana jalan keluarnya, solusinya. Ada salah satu sahabat Salman Al-Farisi itu, angkat tangan, ya Rasulullah, izinkan saya punya usul. Apa usul kamu? Bagaimana kalau kita bikin khandak? Kita bikin khandak, kita gali ini seputar kota Madinah, ya gorong-gorong yang dalam, yang luas, sehingga walaupun pasukan berkuda mau loncat, dia akan masuk ke dalam gorong-gorong itu, nggak bisa nanjat lagi, mati dia binasa. Cakep itu. Ya udah, akhirnya ya Nabi setuju dengan usul itu, dikumpulkanlah para sahabat untuk kerja bakti. Pada saat itu bapak-bapak yang kerja bakti 1.000 orang. Ada 1.000 orang yang ikut kerja bakti. Dan Nabi pun turun tangan. Bayangin, Nabi punya jiwa yang tawadu. Raja Nabi dan mursalin ketika ada kerja bakti, dia nggak diri aja. Nabi turun, bantu gali, bantu angkat tanah ke atas. Nah, di sini diceritakan, lama aku berkendak, aku melihat, kata Jabir bin Abdullah, Nabi khamson, Nabi lelah, ya, lapar yang luar biasa. Saya tahu nih, wajah Nabi yang lelah, lapar luar biasa, kerja bakti. Fankafatu ila imroati, maka pun saya bergegas pulang menuju rumah saya menghadap istri saya pulang, saya lapor sama istri saya bilang fakultu, maka aku pun berkata, hal indaki syai'un, Bu, kira-kira kamu di rumah ada punya apa ini? Lauk pauk makanan ada enggak?
Ini Nabi kita lapar, kasihan. Ini kita harus jamu makan siang kalau kita ada makanan. Apa kata istrinya? Ya, ya. Fa inni ra'aitu bi Rasulullah hamsan sadin. Saya udah lihat Rasulullah, kata Jabir tadi, lapar yang luar biasa. Ya, fa akhrajat ilayya jaraban fi sa'un min syair. Maka perempuan itu, istrinya Jabir pun mengeluarkan satu kantong, ya, wadah kantong yang berisi gandum satu sok. Satu sok itu kalau kita ukuran zakat fitrah Pak, satu sok. Ya, 4 mud atau 3,5 liter. Ada nih Pak gandum 3,5 liter. Ini aja yang kita punya gitu ya. Walana buhaimatun dajinun, dan kita juga punya di belakang rumah ada anak kambing yang baru usia kurang dari 1 tahun. Bagaimana kalau itu kita masak aja Pak, buat menjamu Nabi nanti siang makan. Oh, setuju ya? Ya udah, akhirnya fadzabahtuha, maka saya sembelih itu. Ya, saya sembelih itu ke anak kambing yang kurang 1 tahun tadi, wa ta'adis syair, dan istri saya pun memasak itu gandum. Akhirnya fafaragat ila faraghi, istri saya selesai masak, saya pun selesai ya ngurusin itu kambing, dipotong, dikuliti, cincang, ya, sampai masuk ke dalam panci itu, ya, wa qatatuha fi burmatya, dan aku masukkan ke dalam panci, ya, dimasak dalam panci. Summa wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berpaling dari rumah untuk berangkat menghadap Rasulullah SAW. Saya mau berangkat. Bu, saya balik lagi ya Bu, mau menghadap Nabi. Faqalat, maka berkata istrinya, la tafdhani bi Rasulillah wa man ma'ah. Katanya gitu, pesan istrinya. Ya Pak, kalau nanti balik lagi ke Nabi, tolong jangan malu-maluin saya. Ini makanan terbatas, cuma sedikit, paling untuk cukup 6 orang, 7 orang. Ajaklah, jangan berlebihan, ntar kalau kurang saya yang malu. Gitu katanya. Oh iya siap, nanti saya akan bilang sama Rasulullah. Fajituhu, maka aku pun datang menghadap Rasulullah. Pasarartuhu, maka aku pun berbisik di telinga Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Jabir? Nanti siang makan di rumah ya. Ajaklah teman-teman engkau ya Rasulullah, yang kamu mau bawa, ajak 4-5 orang dah, ajak ya. Oh siap, baik. Makasih kata Nabi. Ya udah. Akhirnya fakultu, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana. Karena saya membatasi undangan ya Rasulullah 6 orang, 7 orang, karena yang saya sembelih ini anak kambing yang baru usia 1 tahun kurang. Hanya gandum juga cuma sekedar 1 sok 3,5 liter gitu katanya. Wa tahanat sa'an min syairin, istri saya memasak 1 sok syair. Itu aja. Fata'ala anta wa nafarun ma'aka gitu. Maka ya silahkan ke rumah saya, engkau bersama teman-temanmu 6 atau ya 5 orang gitu. Akhirnya lanjut kerja bakti Pak. Setelah kerja bakti beres, waktunya makan siang istirahat, fasoha Rasulullah. Soha ini kalau kita di Yasin itu in kanat sayhatan wahidat, sayha ya. Saya itu teriak. Nabi teriak menghadapi 1.000 orang yang kerja bakti. Apa kata Nabi? Nabi katakan dalam teriakannya itu, ya ahlal khandak, hei orang-orang yang kerja bakti di khandak, ya. Apa katanya? Inna Jabir, sesungguhnya Jabir qad sona'a suron fahayyala bikum, udah bikin buat makan siang buat kita semua. Fahayyala bikum, hayya, mari kita ke rumahnya Jabir semua. Jabir panik, waduh. Tadi saya udah pesen 6 orang, 7 orang, ini 1.000 orang lebih yang kerja bakti. Nabi teriak dengan sekuat tenaga, dia panggil Jabir masak makan siang, yuk jangan yang ketinggalan, semuanya kita ke rumah Jabir. Waduh, kata Jabir, gua ribut sama bini gue nih. Kalau bahasa kita gitu ya, iya, waduh bisa ribut. Kita kadang-kadang panik juga Pak, ngundang orang 100 orang tahlilan, yang hadir 200 kan bingung. Ya. Jamaah sih enak aja tahlil la ilaha illallah. Tuan rumah panik. Dia ngitung 1, 2, 3, waduh 150, waduh 200. Gimana ini? Kan panik kita. Kita manusia biasa, tapi Nabi lihat mau tunjukkan kepada Jabir bin Abdullah bukan manusia biasa. Manusia luar biasa, manusia agung. Ya udah, akhirnya ya faqala Nabi sallam, maka Nabi pun mengatakan kepada Jabir, la tunzilunna burmatakum wa la takhbizunna ajinakum hatta ajia. Hei Jabir, jangan kamu buka dulu ya panci
Daging itu jangan kamu buka, nanti sampai saya datang, begitu ya. Dan juga jangan kamu angkat juga itu nasi yang dimasak sama istrimu, jangan, biar nanti aku yang ngurus. Oh baik ya Rasulullah. Ya udah, akhirnya Paji itu, maka aku pun pulang ya untuk menghadap istriku. Aku khawatir dia panik, begitu ya. Iya. Wajah Nabi datang, yakdumun nas, menyeru manusia untuk datang, hatta jiti berarti sampai aku datang menghadap istriku. Faqalat, maka berkata istri, bika wa bika, udah ngomel duluan. Ya kenapa? Karena begitu dilihat suaminya Jabir di depan rumah, di belakangnya Nabi sama sahabat berduyun 1.000 orang. Panik dia lihat, waduh, bahaya ini, kata begitu ya. Kata istri Jabir begitu ya. Begitu Jabir menghadap, belum lagi Jabir ya minta maaf, atau kalau bahasa kita istilah sesadu gitu, mohon maklum nih yang ngajak Nabi, langsung dijawab istrinya, bika wa bika. Kalau bahasa kita, kamu nih bagaimana sih dibilanginnya, kagak ngerti. Dibilangin kagak paham, tadi kan dibilang cuma 6 orang, ini ngapa 1.000-nya diajak semua kemari? Mau makan apa mereka? Oh, marah-marah istrinya. Apa kata Jabir di situ? Qad fa'altu alladzi qulti. Saya udah lakukan yang kamu pesen. Yang udah kamu pesen saya udah lakukan itu. Fa akhrajat ajinan, katanya. Akhirnya maka mengeluarkan si istri ini ajinan akan bakul, ya bakul nasi kalau zaman sekarang kita, gandum gitu, ya. Fa basaqa fihi wa baraka. Kemudian Nabi maju ke depan. Udah, sesuai pesan Nabi tadi, nggak buka lo, pegang di situ di meja taruh sama panci. Nabi yang maju. Kata Nabi, akhirnya Nabi mendatangi itu panci dan bakul gandum yang sudah dimasak itu. Nabi katakan fabasaqa fi, maka Nabi pun meniup dan berkah. Itunya. Subha baraka, kemudian Nabi mengatakan berkah. Nah, gitu ya. Suma amada ila buramatina, kemudian Nabi pun menuju kepada kuali batu itu, fabasoko menuju Nabi wa baraka, kemudian Nabi mengatakan berkah. Udah siap, masing-masing dikasih ya, masing-masing dikasih piring satu isi gandum yang sudah matang itu, kemudian dikasih cubit sama Nabi, daging kambing itu cubit, kasih. Itu Pak, satu persatu 10 orang masuk selesai, masuk 10 orang yang kedua, masuk lagi 10 yang ketiga, masuk lagi ke 100, masuk lagi ke 200, masuk ke 300. Itu Jabir melotot aja, ini beneran ini. Jatahnya sama semua. Ya, dengan daging yang sama dicubit sama Nabi. Oh, Masya Allah. Akhirnya dikatakan di sini katanya, ya, idi khabizatan fazimaka wa kadahi bin murutikum wala tunsiluha, katanya. Ya udah, Jabir biarkan, ya. Nanti kita akan panggil satu-satu semua. Panggil. Ya. Wahum alfun. Mereka itu alfun itu 1.000. 1.000 orang. Masuk. Makanan 6 orang, Pak. Berkahnya Nabi itu dari ludahnya Nabi itu puh. Masya Allah. Makanan sedikit jadi banyak keberkahan. Jadi sampai cukup 1.000 orang. Fa'uqsimu billah, katanya. Fa'uqsimu, maka aku pun bersumpah billah, demi Allah, itu ada 1.000 orang di rumah saya. Dengan makan jatah satu piring yang sama gandum, dengan cubitan dari Nabi, daging yang sama jatahnya. 1.000 orang. Dari 10, 100, 200, 500, sampai dengan 1.000 orang. Begitu ya. La'akalu, mereka makan hatta taraku, sampai mereka kelar semua, meninggalkan rumah saya. Satu persatu kelar pulang. Gitu. Wan harafu, dan mereka berpaling. Wa inna burbatana laghittu kama hiya, dan tempat banci daging tadi masih tertutup rapat. Iya. Karena Nabi yang ngambil. Nah, jadi Nabi ngambil nggak pakai lihat lagi. Ambil lihat itu. Seperti itu adanya ya. Wa kama hiya wa inna ajadna la yukhbazu kama huwa. Begitu kami buka bersama istri, ternyata begitu dibuka Pak, Masya Allah, sama sekali kayak utuh nggak diambil. Ini adonan nasi masih utuh aja. Kalau kayak santri itu ngeliwet, nggak ada bekas-bekas sendok, nggak ada bekas-bekas centong yang utuh aja gitu. Daging dia kambing juga diangkat dari pengenceng besar, dari pancing besar, utuh juga. Mas, tadi mereka makan apa itu ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kebesarannya, keagungannya, makanan yang sedikit jadi banyak. Itu berkah Nabi Muhammad. Beda sama kita, kalau kita manusia biasa ya. Makanan banyak aja jadi dikit kita mah. Makanan banyak nih, jadi dikit kita mah. Masak di dapur hajatan ya, buat tamu 100 orang, 200 orang, 1.000 orang masak.
Yang masak tetangga semua dapur. Ya, tetangga masak dapur, pindah semua ke rumahnya, kasih bapaknya, kasih anaknya, ada makan siang. Tamunya belum makan, pindah semua. Begitu dibuka, lah dikit, tinggal 500 porsi. Beda jauh, Pak. Kita di manusia biasa. Nabi Muhammad, Masya Allah. Dalam riwayat lain juga ada cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi lapar tengah hari. Lapar amat ini. Belaga-belaga nanya masalah dah sama Sayyid Abu Bakar. Saya mau diem di masjid, ntar Abu Bakar lewat. Saya mau belaga-belaga nanya masalah hukum. Siapa tahu dia ngajak makan siang kan lumayan, gitu ya. Abu Hurairah, ya, di depan masjid dia nakar. Lewat Abu Hurairah, lewat bener tuh Sayyid Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya punya masalah agama begini. Kata Abu Bakar, oh itu jawabannya begini. Dikasih jawaban yang sempurna. Ya, akhirnya setelah jawaban sempurna, bagaimana? Jangan jawaban saya puas. Alhamdulillah, jawabannya tepat, bagus, makasih ilmunya. Ya, saya pamit pulang ya. Iya, udah mati. Ya, nggak paham lapar saya. Karena Abu Sayyidina Umar lewat lagi begitu. Tanya, ya Umar, saya punya masalah itu aja. Ya, dijawab juga sama Sayyidina Umar. Jawaban begini. Selesai jawaban yang sama, pamit lagi. Waduh, sebenarnya saya pengen jawaban itu ada di belakang, saya pengen diajak makan, lapar saya. Akhirnya lewatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, indi su'alun ya Rasulullah, saya punya soal jawab ini, minta jawaban. Nabi senyum melihat muka orang lapar, tahu Nabi. Ini bukan mau nanya, ini mau ngajak makan ini. Ya. Jabir, ya Abahir, ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita makan dulu ke rumah sebelum kita jawab? Wah, ini baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham saya. Ya, akhirnya berangkat pulang ke rumah Nabi, ya, sampai di rumah Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah tanya, ya Aisyah, ada apa di rumah? Kita bawa Abu Hurairah mau makan. Ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa. Dengar Abu Hurairah, aduh nasib, nggak punya apa-apa katanya. Ada satu tekwan kecil, kalau bisa kita sekarang, satu tekwan kecil yang ukurannya ya seperti 1 gelas 2 gelas inilah isinya, 2 gelas daripada susu. Ada punya susu di ketel ya, atau tekwan kecil, itu aja yang kita punya. Oh iya, cukup itu untuk kita ya mengganjal lapar kita ya Abahir. Oh ya cukup ya Rasulullah. Alhamdulillah, senang ya Alhamdulillah dengan minum susu itu. Tapi sebelumnya ya Abahir, tolong panggil dulu yang di masjid ahli supah. Ahli supah itu 70 sahabat ya Pak. Ahli supah isinya di masjid Nabi itu, yang mereka nggak punya rumah, diam di dalam masjid. Ahli supah itu teman-temannya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pimpinannya, mereka itu anak buahnya ada 70 orang. Kata Nabi, ya Abahir, panggil dulu teman-teman kamu, ajak kita minum susu bareng di sini. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang lapar, siapa yang diajak ini, kata Abu Hurairah. Dalam hati, udah sami'na wa ata'na dah. Nabi yang nyuruh jadi khidmat. Biasanya di mana-mana kalau jadi khidmat kan belakangan makannya. Kayak kita jadi panitia maulid, yang penting tamu dulu lah. Kita tim khidmat belakangan. Abu Hurairah udah paham, di mana-mana tim khidmat belakangan minumnya. Ini yang lapar siapa, yang diundang siapa? Ya udah, akhirnya berangkat ke masjid, panggil ya ala supah. Rasulullah ngundang kalian semua minum susu siang hari. Wah cocok ini. Ayo berangkat. Berangkat semua. Sambil jalan dipesan Abu Hurairah, minumnya banyak-banyak ya. Sebenarnya gue yang lapar ini. Kenapa kamu yang pada ngikut jadinya begitu ya? Ya, udah sampai di depan Rasulullah. Ya Abahir. Ya Rasulullah. Tolong jadi khidmat ya. Tuangin. Udah kebaca di pasti saya nuangin. Dituangin sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dituanginnya. Imla kak sahu katanya. Kata Nabi, ngasih jangan setengah-setengah, penuhin gelas mereka. Jatahnya mereka penuhin. Dipenuhin dapat gue kagak kebagian kalau penuhin nih. Dituang lagi sampai 70 sahabat Pak, semua minum susu yang sama dari gelas ya. Kalau di Arab tuh ada gelas-gelas kecil gitu. Minum ya, untuk mereka mengganjal perut dengan susu itu cukup. Ya, 70 sahabat minum semua. Setelah selesai, sahabat Al-Supah pulang semua. Rasulullah bertanya, ya, siapa yang tersisa? Bakitu ana wa anta ya Rasulullah. Tinggal siapa ya Abahir yang belum minum? Abu Hurairah takut keduluan Rasulullah, dia bilang, saya sama engkau ya Rasulullah. Enggak engkau dulu baru saya, enggak. Saya dan engkau ya Rasulullah. Oh iya, ya udah sekarang karena kamu sebut namamu duluan, kamu minum duluan. Diminum itu dari tekwan kecil, langsung ditenggak dari tekwan Pak. Sama Abahir, minum, isyrab ya Abahir, minum Abahir. Diminum, glogok. Begitu mau berhenti, mau ditaruh ketika isyrab, minum terus, glogok, isyrab, minum terus, waduh, sampai full perutnya sama susu itu.
Kagak berhenti itu susu keluar dari tekwan kecil tadi yang udah sisa sahabat ahlu supa yang 70 orang itu. Ya, sampai kalau bahasa Betawi namanya kemeklaran ya. Sampai sampai meklar ya, sampai full. Ini dalam tubuhnya isinya susu semua ya Rasulullah. Ya cukup ya Rasulullah. Lanjut minum. Cukup ya Rasulullah. Nyerah dia akhirnya. Ya Rasulullah, seandainya kamu paksa ini semua kalau dibeset isinya susu semua ini. Belakang, depan, beset. Ya Allah, cukup ya. Susu yang sedikit dari tekwan kecil itu berkat tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wah, ini Pak, ya cerita mukjizat yang kita mau ajarkan ini bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu perhatian dalam kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tentang tadi Khandaq, dia mau kerja bakti, kerja bersama. Makan pun nggak mau tuh, makan 7 orang yang lain sisanya nggak makan. Nabi tunjukkan dengan kedermawannya mukjizat pada saat itu diberikan makan yang sama. Begitu juga susu. Makanya Abu Hurairah itu masya Allah ya dalam hidupnya dia mengatakan saya ini punya kenang-kenangan yang berharga dari Rasulullah di saat Rasulullah mengakhiri hayatnya. Apa? Rasulullah pas mau seminggu lagi atau sekitar sebulan lagi mau meninggal dunia. Pernah saya dipanggil sama Rasulullah, kata Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya Rasulullah, ada apa? Ini saya punya kenang-kenangan buat kamu. Apa ya Rasulullah? Goodie bag, kalau bahasa kita sekarang goodie bag ya. Goodie bag satu kantong kecil, isinya korma. Tertutup dia. Tolong Abu Hurairah, ini jadi makan harian kamu. Ya, jadi makan harian kamu, tapi syaratnya ngambilnya nggak usah dibuka ya, nggak usah dilihat. Saya rog aja, ambil tangan masuk. Begitu ya. Setelah itu aku pulang, benar. Kata Abu Hurairah, selama 7 tahun aku nggak pernah beli korma. 7 tahun nggak pernah beli korma. Makan korma terus, korma yang manis, korma yang enak, korma yang luar biasa ya. Lezatnya setiap pagi, siang, malam aku makan. Tapi aku laksanakan pesan Rasulullah, jangan kamu lihat-lihat itu korma. Pokoknya tangan kamu masuk, ambil, makan, masuk, ambil, makan. Makanya kata Sayyidina Abu Hurairah, sepanjang umurku ini aku yang menangis lama, nangisku panjang, nangisku sampai meraung-meraung itu 3 kali katanya. Pertama, aku menangis pas saat Rasulullah meninggal dunia. Itu aku masya Allah lebih dari sebulan ya, aku menangis nggak berhenti ditinggal sama musibah terbesar. Aku lama itu menangis katanya. Yang kedua, ketika Sayyidina Utsman dibunuh, itu pun aku menangis lama pada saat itu. Yang ketiga, aku kehilangan goodie bag katanya. Kenang-kenangan Rasulullah SAW, ada maling masuk rumahnya yang diambil goodie bag korma. Aku nangis. Seandainya katanya itu gak kecolong katanya. Wallahi sampai aku meninggal dunia itu korma cukup. Ini udah 7 tahun berlangsung. Udah 7 tahun lebih berlangsung. Aku masih mengkorban. Ada kecolongan. Goodie bag aku diambil, aku maling. Akhirnya aku nangis di goodie bag. Sampai bertanya teman-teman, karena sedih banget, goodie bag hilang. Ya, goodie bag aja hilang, nangis kasih kayak gitu. Enggak, di situ ada korma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi bapak-bapak, ini untuk ya sebelum kita meneladani ajar-ajar yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hendaklah kita menanamkan yang pertama keagungan. Ini jangan sampai nanti disebut nama Nabi kita ada perasaan biasa-biasa aja. Enggak, kita orang beriman disebut nama Nabi disebut itu ada perasaan yang beda dalam hati kita. Ya, ini jangan sama kita disebut tokoh dunia, artis, selebritis, pejabat, pengusaha, gitu disebut. Jangan samakan dengan mereka. Kenapa? Ini mutiara, ini permata. Di saat disebut nama Nabi, kisah-kisah Nabi disebut, ajaran Nabi disebut, sunnah Nabi disebut, ya. Ajarannya Nabi disebut, di hati kita ada perbedaan. Wah, di hati kita ada perbedaan takzim, penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Iya, karena kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah hadis ya bahwa bapak-bapak sempurnanya iman itu ya bukan dengan melaksanakan ya sunnah Nabi yang sempurna. Akhlak Nabi yang mulia secara utuh gitu, bukan. Tapi syaratul iman, syarat sempurnanya iman adalah dengan ada di hati kita masing-masing punya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sirah Nabawiyah ya,
yang ditulis oleh Said Ramdan Al-Buti itu mengatakan beliau bahwasanya ya apa kata itu beliau Said Ramdan, mahma balagat ya sehebat apapun katanya takwal mar'i takwanya seseorang walau balagas ahlas samawat meskipun mencapai kedudukan ibadahnya ahli langit, malaikat yang di langit tuh yang tidak ada maksiatnya ya la ya'sunallah ma amarahum, yang tidak ada maksiat sama sekali ya, tetap katanya itu manusia belum sempurna selagi belum ada dalam hatinya yang terdalam mengidolakan, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu Bapak-bapak kita belajar untuk mencintai Nabi per hari. Di dalam rumah kita adalah kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca sehari, ada satu hadis yang kita baca. Bagaimana Nabi cara makannya, cara tidurnya, cara berjalannya, apa saja sholat Nabi yang dilakukan, bagaimana Nabi kalau di rumah dengan istri dan keluarganya. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, kalau kita beli terjemahannya udah lengkap ya. Jadi karakteristik seorang pencinta Nabi modelnya adalah benar-benar setapak demi setapak, tidak sama sekali melenceng daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memang harus punya waktu ya Pak. Di rumah kita ini selain ada kegiatan satu waktu kita ada kegiatan baca Quran itu ya. Bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang paling berkah Pak. Hampir semua ulama-ulama berbeda pendapat dalam istilah fikih. Riyadhus Shalihin nggak ada yang bantah. Siapa yang bantah? Ya ini kan ulamanya Ahlus Sunnah Pak Imam Nawawi. Ya, tapi ulama-ulama di luar ahli sunnah pun banyak yang baca Riyadhus Shalihin. Ulama di luar ahli sunnah, Syiah aja baca ini Riyadhus Shalihin. Wahabi baca juga Riyadhus Shalihin. Siapa yang baca pada semua? Berarti imamnya ahli sunnah wal jamaah, Imam Nawawi. Kenapa Bang? Karena beliau pilih ini dari sekian banyak sejarah hidup Nabi, ajaran-ajaran Nabi, daripada hadis-hadis yang tidak diperdebatkan kesohihannya. Makanya rumah yang paling berkah adalah rumah yang ada di dalamnya firman Allah Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Bapak-bapak ya yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Untuk nanti kita istiqamah setiap malam Senin di minggu terakhir, kita ingin mendengarkan apa saja keseharian Nabi biar kita dikit demi sedikit bisa menyesuaikannya. Satu sunnah Pak kita hidupkan ya, maka satu sunnah itu akan menjadi pengikat hubungan yang kuat di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia akan berharga selama dia mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warzuqna kamalal mutaba'ati lin nabi zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil. Ya, oh ya, masih ada waktu ya.